Shalom. 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 Senang bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di tempat ini, di ruang Zoom maupun di ruang Matius. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kesatuan hati di antara kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau hangatkan suasana. Seberapapun yang hadir di tempat ini, kita yakin bahwa Allah hadir di tempat ini secara khusus untuk setiap pribadi. Amin. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan hadir di sini di tengah umatnya yang memuji. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Audi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satukan hati, kita hening di hadapan Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami, di mana setiap hari baru Engkau memberikan kepada kami kesempatan lagi untuk berbuat baik, kesempatan lagi untuk mengasihi-Mu, kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kami. Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami mau mengakui di hadapan-Mu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Ini kami ya Bapa, kami yang membutuhkan-Mu, kami yang memerlukan-Mu, kehadiran-Mu yang selalu kami rindukan. Mari hadir Allah Roh Kudus di tempat ini. Penuhi hati kami dengan kerinduan akan firman-Mu. Untuk semua permasalahan dalam kehidupan kami mau meletakkannya di hadapan-Mu. Biarlah di tempat ini, hati kami dibebaskan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu sebebas-bebasnya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja, Raja di dunia dan Raja di hati kami. Kami mau bersorak Tuhan, memuliakan dan memuji nama-Mu. Sebab Engkau layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ini kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. 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 Mari kita satukan hati untuk memuji nama Tuhan. Seberapapun yang hadir di sini, kita percaya bahwa Tuhan merekatkan setiap hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan tepuk tangan. Biarlah Engkau meraja dalam hati kami. Mari kita semakin dekat di hadapan Tuhan, semakin dekat di hadirat Tuhan. Kita arahkan hati kita kepadanya, kita fokuskan pikiran kita kepadanya. Bapa dalam surga, tak terbilang kasih-Mu kepada kami. Oleh darah putra-Mu yang telah menebus segala dosa-dosa kami, kami dilayakkan, dipantaskan untuk masuk hadirat-Mu. Kami dikuduskan oleh darah putra-Mu. Bapa dalam surga, ampunilah kami yang masih dibatasi oleh panca indera, sehingga kami tidak memahami kemuliaan-Mu, dan seringkali kami menganggap Engkau setara dengan manusia. Bapa dalam surga, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin merasakan hadirat-Mu, kami yang merindukan-Mu, kami yang memerlukan-Mu. Santa Faustina dalam buku hariannya menceritakan saat ia melakukan adorasi, saat ia mengucapkan kata, "Kudus, kuduslah Tuhan." Ia dibawa ke suatu pemandangan surgawi yang tidak dapat terucapkan. Dikatakan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dari hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Di tempat kemuliaannya, kita yang kecil, kita yang berdosa, dipantaskan dan dilayakkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita hadir di hadirat Tuhan, memuji Dia dengan hati dan cinta kita, sebab Tuhan layak dipuji dan disembah. Ia melebihi yang kita kira, Ia melebihi segala apa yang telah kita lihat, dengar, dan pikirkan. Tuhan, kami datang kepadamu. Oleh darah-Mu kami dikuduskan. Biarlah kami disatukan dengan para kudus di surga untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Beri
riaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Layak disembah, layak Kau layak dipuji Tuhan, layak disembah. Allahku, ya Allahku, kasih-Mu tak terhingga, kasih-Mu tak terbatas. Allahku, ya Allahku, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, kami mengucap syukur untuk semua rahmat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ole ala ya rasa ya marosa ila 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 la 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 la. Asimikai rapolo ise la 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 isimaya la la isiki la la isiki la la. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus.
setiap sentuhan-Mu, setiap kelembutan-Mu yang merasuk dalam hati kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami. Penuhi hati kami dengan kerinduan akan firman Tuhan. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau sudah pimpin Bapak Audi untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kerinduannya juga untuk mewartakan firman-Mu. Pakai Bapak Audi seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah ia urapan yang baru. Berikanlah dia hati yang penuh sukacita dalam mewartakan kabar gembira-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan. Tes. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Wah lumayan yang hadir berapa orang nih. Puji Tuhan, saya 3 minggu ini datang terus ya ke persekutuan doa ini. Tuhan kasih kesempatan saya untuk datang. Ya dibanding minggu lalu ini lebih banyak ya nggak sih? Lebih banyak kosongnya maksudnya. Oke. Perkenalkan buat yang belum kenal, ini saya nggak boleh pindah-pindah ya Haris ya, karena ada itu ya, jadi nggak boleh pindah-pindah ya. Oke, perkenalkan nama saya Petrus Stefanus Audi Hadiwijaya, saya adalah seorang pewarta dari Santo Yakobus Jakarta. Belum, dalam proses, saya masih pewarta PD PKK Santo Yusuf Cirebon ya. Saya masih diutus oleh BPK PKK Bandung, saya bertumbuh dan melayani di PD ini. Tema kita kali ini, sambil menunggu ditampilkan ya, itu punya makna khusus buat saya ya. Arti kehadiranmu ya. Ada Anda nggak sih di sini? Nggak ada ya. Tadinya bukan saya yang harus mewartakan karena tadinya namanya Ibu Sani gitu. Tapi ternyata akhirnya diganti-ganti, akhirnya saya. Dan saya pikir ini khusus buat saya juga karena saya baru saja mengalami ketidakhadiran seseorang yang penting buat saya ya. Kalau kita bicara tentang arti kehadiranmu, buat saya ini spesial karena saya tahu banget rasanya kalau ada seorang yang begitu penting kemudian tidak lagi hadir di hidup kita ya. Saya baru kehilangan ayah saya 30 Agustus lalu ya. Kita baru bisa menyadari arti kehadiran seseorang justru pada saat orang itu nggak lagi hadir di tengah kita ya. Mungkin beberapa dari kita bisa relate, bisa merasakan, bisa menyadari kebenaran dari ini ya. Tapi intinya jangan sampai terlambat Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan titipkan pada kita, mari kita kasihi, kita jaga karena satu saat Tuhan akan panggil, entah kita dulu atau mereka dulu ya. Oke, tapi saya nggak mau mulai dengan hal yang berat. Tadi itu berat banget ya. Rasanya kok awal-awal aja udah sedih gitu. Saya mau mulai dengan satu yang ringan aja ya. Katakanlah ada 2 orang anak. Satu namanya Hariman, nggak ada di sini kan Hariman ya. Satu lagi namanya siapa yang nggak ada juga. Ya anggap aja Haris deh. Haris ada tapi nggak apa-apa. Katakanlah 2 anak ini tuh masih kecil, lucu, tapi nakal ya. Mereka suka mengambil barang orang lain gitu, barang di mana-mana yang namanya anak kecil ya, suka kadang diambil gitu. Dan semua orang udah tahu. Ya terus satu hari mereka bahkan di gereja juga puji syukur diambil gitu.
lilin diambil, bangku diambil gitu ya. Nah satu saat misalnya ketemu sama pastor, terus pastor langsung ini si Hariman ya, langsung ajak ngomong sama pastor gitu. Hariman, kamu tahu nggak Tuhan ada di mana? Gitu ya. Maksudnya kan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan melihat apa yang dilakukan gitu. Terus anak ini mulai pucat ya, dia bilang, aduh nggak tahu pastor, nggak tahu. Terus pastornya bilang lagi, Tuhan ada di mana? Gitu ya. Terus si Hariman ini makin pucat, terus dia lari pulang ke rumahnya ya. Lari pulang ke rumahnya, masuk ke rumah, masuk ke kamar, terus dia mulai menangis gitu. Nah terus datanglah kakaknya yang tadi itu. Terus kakaknya tanya, kenapa kamu menangis gitu ya. Terus Hariman bilang, wah kita gawat nih, kita dalam kondisi gawat ya. Tuhan Yesus hilang dan pastor pikir saya yang ngambil gitu ya. Jadi dia pikir pas pastor tanya Tuhan di mana, dia pikir pastornya pikir diambil sama si Hariman gitu. Itu anak kecil. Tapi kadang kalau kita sebagai orang dewasa tahu ya Tuhan ada di mana-mana, tapi kadang kita lupa loh. Kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan tuh ada di sepanjang hidup kita ya. Ada masa-masa di mana kita lupa bahwa Tuhan tuh selalu hadir ya. Oke, kita mau belajar dari Injil kita. Mari kita buka kitab Lukas bab 24 ayat ke-13 sampai 35 ya. Ini rasanya pernah saya bawakan juga beberapa waktu yang lalu dan bukan satu kisah yang asing. Ini adalah kisah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya. Ini di masa Paskah, ini biasanya menjadi bacaan wajib ya. Penampakan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bangkit ya. Bisa diklik aja. Oke. Kejadiannya kita tentu tahu bahwa pada Minggu Paskah 3 hari setelah Yesus wafat ya, kemudian kubur itu ditemukan kosong ya. Nah, terus pagi-paginya beberapa wanita datang ke kubur, kuburnya sudah terbuka, lalu dia menceritakan kepada murid ya. Itu paginya. Tapi siangnya ada beberapa murid yang kemudian berjalan pulang ke Emmaus ya. Mari kita baca sama-sama. Boleh diklik. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu teman-teman baca ayat yang genap ya. Saya baca yang ganjil, teman-teman Bapak Ibu baca ayat yang genap. Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi."
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami buka hati kami bersyukur atas Engkau boleh membiarkan kami untuk belajar lebih dalam tentang penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah membaca dari firman-Mu dan biarlah Kau berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang jernih sehingga kami dapat mendengar apa yang ingin Kau sampaikan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan segala kebijaksanaan-Mu yang tak terbatas. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke teman-teman, Emmaus ya. Emmaus itu letaknya, kalau ini Yerusalem, dikatakan di situ 7 mil ya, 7 mil dari Yerusalem ke arah barat daya ya. Jadi kalau ini gereja ini Yerusalem gitu ya, kira-kira ke arah Palimanan ya, 11 kilo ya, kira-kira 7 mil itu. Jadi bayangin Bapak Ibu kalau jalan dari sini sampai ke rumah saya di daerah Pleret situ, terus ke Plumbon ya, kira-kira segitu jaraknya ya. Dulu nggak ada sepeda ya. Jadi kalau ada sepeda mungkin 30 menit nyampe. Tapi kalau 11 kilo jalan kira-kira berapa lama? Kecepatan orang jalan kira-kira berapa Ibu Guru? 1 jam 4 kilo ya, jadi bisa sekitar 3 jaman mungkin ya, 11 kilo ya, 2-3 jam. Oke, jadi mereka berjalan ya. Emmaus ini sebenarnya sekarang ini nggak tahu di mana ya, karena nggak ada, kalau kita lihat di peta Yerusalem sekarang nggak ada kota yang namanya kota Emmaus. Jadi ini kota tua yang sampai sekarang juga masih diperdebatkan letaknya di mana ya. Tapi ada kira-kira satu kota, saya lupa namanya, ya kira-kira 11-12 kilo, kira-kira di situ gitu. Artinya adalah hot spring, sumber air panas ya. Jadi kayaknya dulu, zaman dulu tuh di sana di kota Emmaus memang ada sumber air panas ya, kayak Sangkan Hurip gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman saya nggak tahu nggak bahwa di Palimanan itu di belakang pabrik semen itu ada loh sumber air panas, tahu ya, Banyu apa gitu, Banyu panas atau apa. Nah
Ya kira-kira mereka mau pulang ke Emmaus karena mereka kecewa ya. Siapa dua murid ini ya, Kleopas dan temannya ya. Mereka adalah bukan salah satu dari 12 rasul ya, karena di akhir kan dibilang mereka balik ke Yerusalem untuk ketemu dengan 12 rasul. Tapi mereka tahu bahwa Yesus itu nabi yang berkuasa dalam perkataan. Jadi kemungkinan mereka adalah 2 orang dari 70 murid yang diutus ya. Jadi kalau ini Yesus, ada ring pertama itu para rasul ya 12. Kemudian ada ring yang lebih luas, murid-muridnya yang diutus itu. Nah mereka ini mungkin salah satunya ya. Satu namanya Kleopas, artinya kebanggaan atau kemuliaan bagi sang ayah ya. Glory to the Father. Yang satu namanya nggak disebut. Jadi bisa kita, bisa Audi, bisa Haris, bisa Regina gitu ya, bisa Om Limex. Jadi anggaplah kita adalah salah satu dari 2 murid yang berjalan ini ya. Kalau di Alkitab kita lihat ada satu karakter yang namanya nggak disebut, coba kita bayangkan jangan-jangan itu kita gitu ya, jangan-jangan kita masuk di dalamnya. Kalau para rasul misalnya para pastor, DPP gitu ya, ini kan yang lingkup yang lebih luas ya, kita yang udah pelayanan, kita udah mengenal Tuhan gitu ya, tapi mungkin aja kita adalah salah satu dari 2 murid yang kecewa, 2 murid yang kemudian meninggalkan Yerusalem pulang ke rumahnya ya. Nggak kayak Bang Toyib yang nggak pulang-pulang ya, ini 2 murid ini pulang ya, karena pundung, tapi karena kalah, karena merasa kecewa, karena merasa gagal gitu ya. Oke, saya mau membagi pewartaan kali ini dalam 2 bagian. Yang pertama adalah melihat dulu, melihat Tuhan. Yang kedua baru memahami apa artinya Tuhan hadir bagi kita ya. Karena nggak mungkin kita menyadari kehadiran Tuhan kalau kita nggak melihat Tuhan ya. Jadi yang pertama yang harus kita gali adalah melihatnya dulu ya. Di sini tertulis ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada satu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia ya. Kita masing-masing punya mata, saya yakin 2 murid ini juga punya mata, tapi kenapa kok dia nggak bisa melihat Tuhan yang hadir saat itu ya. Dibilang sesuatu menutupi mereka. Mungkin Tuhan bangkit dengan satu tubuh yang mulia ya, yang beda dengan Yesus yang mereka kenal, sehingga mereka jadi nggak langsung mengenali. Atau mungkin juga mata mereka tertutup kesedihan, tertutup kekecewaan, sehingga mereka nggak bisa mengenali kehadiran Yesus. Kalau kita melihat kehadiran orang gampang ya, kan saya bisa melihat di situ ada Ibu Iyok, di situ ada Hani gitu ya, kelihatan lah ya. Kira-kira 4 bulan yang lalu saya bersepeda dari Jakarta ke Cirebon ya, karena saya pengen ikut satu event, saya harus latihan gitu. Nah saya berangkat malam, sampai di Cirebon di rumah saya di Pleret itu udah pagi ya, matahari udah mulai bersinar. Terus saya ketemu dengan ayah saya, waktu itu beliau masih hidup ya. Ayah saya sedang menunggu, dia tahu saya akan datang tapi mungkin nggak begitu melihat saya, dia nggak langsung mengenali gitu, karena saya pakai baju sepeda dan lain-lain. Terus begitu melihat saya dia bilang Audi gitu ya, senang gitu. Nah terus sekarang udah nggak ada ya. Kemarin minggu lalu saya juga melakukan hal yang sama, saya bersepeda dari Jakarta ke Cirebon ya, tapi waktunya beda, tapi kemudian nggak ada lagi ayah saya yang menunggu ya. Kalau dengan orang kita bisa melihat ya, dengan mata kita bisa melihat, oh orangnya ada ya, dia ada di situ, dia hadir ya. Tetapi dengan Tuhan nggak bisa kita lihat dengan mata ya. Atau pernah nggak Bapak Ibu punya seseorang teman? Saya pernah gitu, saya makan sama dia, kita pergi gitu di Surabaya, tapi kemudian kita sama-sama ada di satu tempat tapi dia sibuk main handphone ya. Secara fisik dia hadir ya, tapi secara
pikirannya nggak tahu kemana karena dia main handphone terus ya. Saya ngobrol sama dia dan dia menjawab gitu, tapi matanya terus ngeliatin ke handphone ya. Itu hadir atau enggak? Setengah hadir ya. Jadi secara fisik hadir tapi secara pikiran enggak gitu. Ya moga-moga kita enggak seperti itu ya. Kita bisa, apalagi kalau ikut misa ya, saya lihat kadang-kadang di Jakarta itu ada aja karena gerejanya luas, ada aja orang yang di tengah misa buka handphone gitu. Ya, kita bisa tahu kehadiran Tuhan dari mana sih? Ya, kita bisa tahu kehadiran Tuhan dari yang pertama tempat-tempat yang indah. Ya, bukan tempatnya Indah, bukan ya. Tapi kalau kita pergi ke satu tempat yang wah luar biasa megah, misalnya kita melihat kebesaran alam, terus kita merasa kecil ya sebagai manusia. Dan kita langsung merasa bahwa pasti ada sesuatu yang lebih besar dari manusia. Pasti ada sesuatu yang dahsyat. Dan kemudian kita menyadari bahwa ini pasti ciptaan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang menciptakan, nggak mungkin semuanya terjadi begitu aja ya. Jadi kita bisa menyadari kehadiran Tuhan lewat alam. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa menyadari kehadiran Tuhan itu lewat orang-orang di sekitar kita ya. Kita percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam pribadi mereka ya. Kalau saya mengenang ayah saya itu saya belajar tentang kasih Bapa yang sempurna lewat ayah saya yang tidak sempurna ya. Dia yang mengajar saya belajar banyak dari beliau ya. Misalnya dia selalu berkata, Audi, kamu harus hari ini lebih baik dari hari kemarin ya, dan besok kamu harus lebih baik dari hari ini ya. Walaupun sedikit aja lebih baik itu udah cukup ya. Yang penting setiap hari kamu harus makin baik ya. Itu ajaran-ajaran yang ayah saya tanamkan ya, yang membentuk kami gitu. Terus ada juga pelajaran lain yang saya juga malah sekarang jadi ragu nih bener atau enggak ya. Karena ayah saya itu pribadi yang lucu ya. Terus dia keluarkan satu kata-kata, katanya peribahasa Cina gitu ya. Itsebukyok puci izin gitu. Nggak tahu artinya karena kalau saya Google nggak ada gitu ya. Tapi dia bilang kalau kamu nggak mau dicubit, jangan mencubit ya. Ya semakin kesini ya saya melihat ya ada banyak hal yang diajarkan yang kemudian itu saya yakini cara Tuhan juga mengajarkan kita ya. Baik lewat orang tua atau mungkin juga lewat saudara-saudara, itu Tuhan hadir juga ya lewat orang-orang, bahkan juga orang-orang yang mungkin perlu bantuan kita ya, mungkin perlu kita tolong ya, tapi kita harus bisa melihat bahwa Tuhan juga bisa hadir lewat mereka ya. Dan yang ketiga, Tuhan hadir lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita, itu akhirnya kita belajar bahwa Tuhan selalu membimbing, selalu mendampingi ya. Tentang melihat Tuhan, enggak semua orang sayangnya bisa melihat Tuhan ya. Yang paling parah itu ateis. Teman-teman tahu ateis, orang yang dengan jelas-jelas menolak Tuhan tuh enggak ada ya. Setelah kita mati ya udah mati aja, habis, enggak ada yang namanya kehidupan kekal ya. Ada satu joke, ada satu cerita seorang profesor yang di kelas bilang, siapa yang pernah melihat Tuhan? Kan nggak ada ya, nggak ada yang bilang dengan matanya pernah melihat Tuhan, nggak ada. Terus siapa yang pernah menyentuh Tuhan? Terus murid-muridnya nggak ada yang bilang pernah menyentuh Tuhan. Karena nggak ada yang pernah melihat, nggak ada yang pernah menyentuh, maka saya nyatakan bahwa Tuhan itu nggak ada gitu ya. Terus akhirnya satu mahasiswa mendapat keberanian, dia bangkit berdiri, dia bilang, teman-teman, siapa yang pernah melihat otaknya profesor gitu ya. Terus nggak ada ya, nggak ada kan, ketutup kepala kan. Terus siapa yang pernah menyentuh otaknya profesor? Ya nggak ada juga. Terus akhirnya dia bilang, oleh karena itu saya nyatakan bahwa profesor kita nggak punya otak. Tapi memang Tuhan nggak bisa kita lihat ya.
Dan ya kita bisa berdebat banyak sama orang-orang ateis, tapi sayangnya kalau mereka nggak membuka diri terhadap melihat Tuhan, ya mereka nggak akan pernah melihat Tuhan. Golongan kedua adalah agnostik. Mungkin teman-teman pernah dengar agnostik? Itu mereka golongan yang nggak sampai bilang bahwa Tuhan nggak ada, tapi mereka yakin bahwa manusia dengan keterbatasannya itu nggak bisa menjangkau apakah Tuhan itu ada atau enggak gitu. Jadi karena manusia terbatas, udahlah jangan ngomong Tuhan lah. Kalau ditanya Tuhan ada atau enggak, ya kita nggak usah mikir ke sana karena kita terbatas ya. Kita mikir aja yang di dunia ini. Mereka nggak separah orang-orang ateis, tapi mereka juga nggak mau berpikir apakah Tuhan itu ada. Ya. Nah ya, terus yang ketiga adalah ya orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya itu tahu Tuhan ada, tapi ada masa-masa dalam hidup kita di mana kita nggak bisa melihat Tuhan. Ya. Kita yang berkumpul di sini sayangnya juga ada saat-saat di mana kita merasakan Tuhan tuh jauh gitu ya. Santo Teresa Avila dalam bukunya Malam Gelap, Malam Sepi ya kalau saya nggak salah. Itu dia mengalami satu masa di mana dia nggak mengalami kehadiran Tuhan. Dia berdoa, dia bermeditasi, tapi ngerasa kayaknya kok Tuhan jauh ya. Tuhan nggak bisa dijangkau gitu. Dan banyak juga santo-santa orang kudus lain yang mengakui bahwa ada masa-masa dalam hidup mereka nggak bisa menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Apalagi kita yang masih banyak dosa, yang masih berjuang, pasti akan ada masa-masa di mana kita akan bergumul mencari, aduh Tuhan kau di mana, gitu ya. Kita kan nggak lebih kudus dari santo-santa yang tadi, ya. Jadi kalau tadi kita bicara ateis, agnostik, tapi saya yakin satu saat kita juga pernah akan meragukan di mana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, saya akan kasih 3 ciri-ciri orang yang nggak bisa melihat Tuhan. Ya, kita kembali ke perikop kita. Ya. Waktu itu dia kan bertanya Yesus bertanya, apakah yang kau percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi ciri pertama orang yang gak bisa melihat Tuhan, yang susah melihat Tuhan dalam hidupnya adalah mukanya muram. Saya percaya teman-teman di sini gak ada yang mukanya muram ya. Kita semua mukanya berseri-seri, kita semua penuh sukacita. Tapi saat-saat kita lagi sedih, saat-saat ada pencobaan dalam hidup kita, itu justru saat-saat dimana kadang Tuhan itu seperti tidak ada. Ya. Jadi coba lihat teman-teman masing-masing mukanya jangan muram, bilangin gitu. Ya. Mukanya jangan muram, harus selalu sukacita. Ya. Sukacita beda sama bahagia ya. Kalau bahagia itu harus ada satu dari luar yang membuat hati kita senang. Ya. Tapi kalau sukacita itu pilihan. Ya. Jadi walaupun bisnis lagi susah, walaupun teman-teman di kantor misalnya nyebelin, tapi kita bisa tetap memilih buat bersukacita. Ya. Walaupun kita merasa tidak bahagia, tapi kita bisa memilih untuk bersukacita. Ya. Ciri kedua dari orang yang nggak melihat Tuhan, ya, kita baca kembali dari perikop. Lalu seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Ciri yang kedua itu judging. Ya. Dia bilang ke Tuhan, engkau nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Apakah engkau satu-satunya yang nggak tahu? Ya. Kita juga pernah gitu nggak sih? Dalam doa kita bilang, Tuhan engkau nggak tahu apa yang saya rasakan. Ya. Tuhan kau nggak tahu apa yang dia pada saat dia memfitnah saya merasa gimana gitu. Nggak ada yang lebih jauh dari kebenaran saat kita bilang Tuhan nggak tahu, ya. Karena Tuhan tuh maha tahu, dia di situ. Jadi pada saat Kleopas bilang, apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi? Padahal itu terjadi pada diri Tuhan sendiri. Ya. Tuhan pernah mengalami pengkhianatan, Tuhan pernah mengalami ditinggalkan, Tuhan pernah mengalami dikecewakan. Ya. Semua yang kita alami ini, He's been there. Ya.
Jadi kalau kita bilang kau nggak tahu loh, itu kan saya yang mengalami gitu ya. Saya juga mengalami. Kalau kita nggak menyadari kehadiran Tuhan, kita akan kadang berdoa kita salah ya. Kita berdoa kita merasa Tuhan nggak peduli, kita merasa Tuhan nggak tahu ya. Tapi sebenarnya Dia ada di sana ya. Ciri yang ketiga adalah ini harapan-harapan yang salah ya. Orang yang nggak menyadari kehadiran Tuhan, dia bilang di sini tertulis dia dihukum mati. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dia lah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel ya. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari ya, terus bla 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 ya. Kadang harapan kita salah ya. Orang-orang yang nggak menyadari kehadiran Tuhan, kadang kita berdoa berharap sesuatu tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau ya. Teman-teman, waktu ayah saya meninggal ya, waktu ayah saya sakit, saya selalu berdoa berharap dia bisa sembuh. Saya berharap dia pulih terus bisa kembali sehat gitu ya. Tapi sudah berkali-kali seperti itu, doa saya seringkali dikabulkan ya. Dia kemudian sehat kembali, bisa kembali bersama-sama dengan kita ya. Cuma kalau saya lihat lebih jauh, kenapa sih saya pengen dia sembuh? Ya saya masih pengen bersama-sama dengan ayah saya ya. Saya masih pengen bisa membalas kebaikan ayah saya gitu. Di akhir waktu dia sakit yang akhir banget, dia sudah bilang, Dedi mau mati ya. Terus saya bilang, Dedi nggak boleh ngomong gitu, Dedi harus mau hidup ya. Kematian itu di tangan Tuhan ya, benar gitu ya. Tapi saya selalu melihat dari sisi saya pengennya ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu penderitaannya di saat-saat akhir ya, saat nafas saja udah susah gitu. Terus dia kadang baik, kadang jelek lagi kondisinya, kadang baik, kadang jelek. Dia hidup hanya karena disokong oksigen ya. Kita nggak setuju dia pakai ventilator, walaupun dokter sudah mengusulkan. Tapi kalau kita pikir ventilator itu jadi dipasang selang biar memaksa dia bernafas, itu cuma memperpanjang penderitaannya, itu cuma memaksa dia buat hidup, padahal mungkin harusnya dia sudah pulang gitu ya. Tapi kalau saya renungkan ya, saya selalu melihatkan dari sisi kenapa sih ayah saya ingin mati gitu. Sebenarnya kan bisa juga saya lihat bahwa pada saat dia bilang saya ingin mati, itu saya ingin bertemu dengan Tuhan ya, saya sudah ingin rindu bertemu dengan Tuhan. Bisa juga saya lihat seperti itu. Dan dia bahkan bilang ke istrinya, kita cerai aja gitu ya. Terus kita selalu melihat secara negatif gitu ya, kok cerai sih gitu ya. Tapi setelah kita renung-renungkan, saat itu mungkin satu tanda dia bilang saya akan meninggal, kita akan cerai mati gitu ya. Cerai karena memang salah satu udah dipanggil gitu. Akhirnya saya mengubah doa saya sih. Ya kalau engkau ingin ayah saya hidup, biar dia boleh sembuh ya. Tapi kalau memang sudah waktunya kau panggil, ya biarlah kami semua rela melepaskan, biarlah dia berbahagia bersamamu ya. Dan gak lama kemudian memang Tuhan panggil ayah saya ya. Jadi hati-hati dengan harapan kita, hati-hati dengan doa kita ya. Kadang kita berharap sesuatu yang buat kita menguntungkan ya. Tapi kadangkala yang kita inginkan nggak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Oke, sekarang kita masuk ke tema yang kedua, yang tadi melihat Tuhan ya. Jadi ada 3 ciri orang yang nggak bisa melihat Tuhan, muram, terus kemudian judging ya, menghakimi Tuhan. Kemudian juga doa-doanya salah harapannya ya. Nah, terus tadi bagaimana kita bisa melihat Tuhan ya, lewat alam, lewat orang sekitar, lewat perkara dalam hidup kita. Nah sekarang kalau Tuhan hadir dalam hidup kita artinya apa sih ya? Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, yang pertama adalah artinya kita penting bagi Dia
ya. Waktu saya kecil, ayah saya tinggal sebagai dokter di Kadipaten, sementara kami sekolah di Bandung ya. Itu jaraknya kira-kira 90-100 kilo kalau dari Kadipaten ke Bandung. Tapi setiap akhir minggu ayah saya itu selalu pergi mengunjungi anak-anaknya ya. Saya nggak ingat satu minggu di mana dia nggak datang ya. Selalu Sabtu dia datang setelah praktek sore, dia naik motor kadang, terus waktu ada mobil dia naik mobil. Tapi saya ingat sekali satu malam dia datang hujan-hujanan, terus dia bawa ciki ya. Ciki karena waktu itu kita masih kecil dan itu membuat kita senang ya. Terus kalau saya renungkan kenapa sih Daddy itu selalu tiap minggu selalu datang padahal mungkin capek, mungkin lelah. Saya yakin adalah karena anak-anak kami penting bagi dia ya. Karena buat dia anak-anak adalah satu anugerah penting dan dia harus datang. Demikian juga Tuhan kalau hadir dalam hidup kita, percayalah bahwa kita penting buat Tuhan ya. Coba lihat sebelahnya kanan kiri, bilang kamu penting buat Tuhan. Kamu penting buat Tuhan ya. Tuhan menganggap kamu penting ya. Biji mata, kita diperlakukan sebagai biji mata, bahkan Tuhan rela mati buat kita ya. Kalau kita tanya berapa sih harga kita ya. Harga kita bukan dari apa yang kita punya Bapak Ibu ya. Bukan dari apa kerjaan kita. Seberapa mampu kita menghasilkan uang, bukan. Nilai kita bukan dari situ. Tapi nilai kita ditentukan dari berapa harga yang Tuhan mau bayar untuk menebus kita ya, sampai dia berikan nyawanya. Jadi kita sangat berharga buat Tuhan ya. Arti yang kedua dari kehadiran Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita untuk mengajar kita ya. Dalam perjalanan ke Emmaus diceritakan bahwa kemudian Tuhan berbicara, Tuhan mengajarkan dari mulai kisah nabi-nabi sampai bagaimana itu digenapi dalam diri Yesus Kristus, bahwa Mesias harus menderita ya. Bayangin 2 jam, 3 jam mereka berjalan bersama dan Tuhan Yesus menceritakan tentang Alkitab ya. Itu mungkin the best Bible study in the world ya. Bayangin kalau kita bisa ikut pendalaman iman, pendalaman Alkitab. Berapa yang mau teman-teman bayar buat ikut yang ngajarnya Yesus sendiri? Amazing ya. 2 murid ini sangat beruntung, dia belajar Alkitab dari sang guru sendiri. Dia belajar tentang kehidupan kekal dari sang hidup sendiri. Ya. Jadi kalau Tuhan hadir dalam hidup kita itu untuk mengajar, untuk menceritakan, untuk mengajar kita bahwa ada hidup setelah kematian, bahwa hidup kita tuh nggak akan berakhir hanya di dunia ini. Ada nilai dalam penderitaan yang kita alami ya. Ada banyak sekali yang Tuhan ajarkan ya lewat peristiwa hidup kita. Dalam hal-hal yang sulit, mungkin di kuliah gitu ya, misalnya kok susah banget, kok dosennya kok nyebelin banget. Ada hal-hal yang jauh lebih dari itu ya. Ada yang Tuhan, karena buat Tuhan kemurnian karakter kita itu jauh lebih penting dari kenyamanan hidup kita ya. Kemurnian karakter kita jauh lebih penting dari kenyamanan hidup kita ya. Jadi walaupun hidup kita Tuhan biarkan gak nyaman, ada banyak tantangan, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik ya. Itu yang nanti sungguh berharga pada saat kita dipanggil pulang nanti ya. Lalu arti yang ketiga adalah ya Tuhan ingin memberikan satu berkat ya. Lihat betapa murid kemudian hatinya berkobar-kobar ya. Setelah ketika Yesus bicara, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan saat Tuhan hadir. Berkat kita nggak cuma bicara berkat jasmani ya, tapi juga bicara berkat-berkat rohani ya. Oke, teman-teman, kembali ke Yerusalem ya. Terakhir adalah Tuhan ingin kita kembali ke Yerusalem. Kalau kita saat ini berjalan ke Emmaus, kita merasa, aduh udah capek lah sama hidup ini, udah capek dengan segala tantangan, kok kayaknya Tuhan gak ada, kayaknya Tuhan mati gitu ya. Kita mau yang tenang-tenang aja. Tuhan ingin kita kembali ke Yerusalem.
Yerusalem adalah tempat di mana di situ ada pergumulan, di situ ada penyalipan, di situ ada segala tantangan-tantangan, tapi kita nggak boleh kembali ke Emmaus. Emmaus itu comfort zone, ya. Emmaus itu tempat yang nyaman, ada air panas segala macam. Tapi ingat bahwa di situ nggak ada pertumbuhan, ya. Justru kita harus kembali ke Yerusalem, kembali ke tantangan-tantangan hidup kita kembali berjuang, dan di sana Tuhan akan menyertai. Ya. Terakhir saya ingin tutup dengan satu, ini mungkin kita teman-teman sudah tahu ya, jejak kaki di atas pasir. Jadi satu malam aku bermimpi berjalan dengan Tuhan di pantai, banyak kejadian dalam hidupku tergambar di langit. Ya. Pada tiap gambar aku melihat 2 pasang jejak kaki. Pada saat lain aku hanya melihat sepasang tapak kaki. Yang mengganggu pikiranku adalah di saat-saat terberat dalam hidupku, ketika aku merasakan kemarahan, kesedihan, atau kekalahan, aku hanya melihat sepasang jejak kaki. Lalu aku bertanya kepada Tuhan, Engkau berjanji kalau aku mengikuti Engkau, Engkau akan senantiasa berjalan bersamaku. Namun mengapa pada saat-saat terberat dalam hidupku Engkau tidak ada bersamaku? Dan Tuhan menjawab, di saat ketika engkau hanya melihat sepasang jejak kaki itu adalah saat-saat di mana aku menggendongmu. Mari saya undang Yohana. Kita akan masuk ke dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, saya ingin cerita pada saat terakhir Tuhan Yesus memanggil ayah saya. Saat itu ayah saya antara sembuh, kadang jelek ya. Kadang kondisinya baik, kadang nggak bagus gitu. Pada saat nggak bagus dia marah-marah, pada saat nggak bagus dia ya itu tadi saya bilang pengen mati dan lain-lain. Tapi pada saat dia bagus ya kita bisa bicara dengan dia gitu. Cuma akhirnya karena kadang bagus kadang enggak, ya kita nggak bisa tungguin terus. Jadi ada saat-saat dimana saya kembali ke Jakarta, adik dan kakak saya juga kembali ke tempat mereka masing-masing gitu ya. Terus tapi yang luar biasa, yang saya rasa Tuhan sungguh hadir ya, bahkan dalam saat-saat terberat, saat-saat akhir ayah saya, itu ya seperti sekarang saya kadang di Jakarta, saya kadang di Cirebon. Hari Minggu saya udah pamit dengan ayah saya balik ke Cirebon gitu, ke Jakarta. Terus dia waktu itu lagi bagus ya, saya sempat sharing juga ya. Terus kemudian hari Senin saya di Jakarta, tapi hari Selasa saya kembali ke Cirebon. Ya. Pagi-pagi waktu di jalan itu saya ditelepon, ya, dibilang bahwa ayah saya kondisinya nggak bagus. Kamu coba cari pastur, ya, kamu coba cari pastur. Saya cuma punya nomor Pastor Santo saat itu, ya. Saya telepon Pastor Santo dan puji Tuhan dia bersedia untuk datang. Itu kira-kira jam 5, jam 6 pagi. Saya lagi di jalan, masih di jalan tol ya. Terus jam 8 Pastor Santo janji datang karena nunggu driver dari gereja ya. Jadi saya tunggu jam 8 di depan rumah sakit ya, Mitra Plumbon. Kemudian pastor datang, kita masuk ke dalam. Saat itu ayah saya udah nggak bisa bicara ya. Saya lihat dia menghela nafas itu begitu susah ya. Tapi kemudian kita masih sempat perminyakan ya, puji Tuhan ya. Jadi Pastor Santo ajak berdoa. Terus nggak lama setelah perminyakan itu Pastor Santo tanya, masih bisa terima komuni nggak? Gitu. Terus tante saya bilang bisa. Gitu ya. Jadi pada saat terakhir tubuh Kristus masuk ke mulutnya. Ya. Dia udah nggak bisa bicara, tubuh Kristus itu masuk. Dan dia dengan nafas-nafas yang terakhir dia menghirup nafas. Kira-kira 15-20 menit setelah itu dia nggak ada. Cuma saya melihat betapa timingnya tuh begitu pas ya.
banyak orang yang nggak bisa berada saat orang tuanya meninggal, ya. Kayak mertua saya meninggal karena COVID dalam kesendirian. Orang tuanya Siska, ayahnya Siska, ya. Tapi puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bersama ayah saya melihat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan saya sungguh rasa saat itu Tuhan Yesus menggendongnya. Ya, seperti jejak-jejak kaki di pastir tadi, itu saat-saat dimana saat terakhir Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya dalam bentuk hosti, dan Tuhan Yesus yang bawa dia kembali. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami dalam hidup ini. Ada masa-masa di mana hidup ini berat, ya. Ada masa-masa di mana saya nggak ngerti, kita nggak ngerti Tuhan tuh maunya apa. Tapi lewat kejadian ayah saya sangat imani bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir di hidup Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Allah peduli. Kita naikkan satu lagu, kita katakan bahwa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami berharga di mata-Mu. Kami Kau perlakukan sebagai biji mata-Mu. Kami Kau jaga baik-baik. Walaupun kadang kami mengecewakan-Mu, walaupun kadang kami marah, kami kecewa terhadap-Mu, tapi Kau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, terlepas dari kami menyadari atau tidak. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, yang memegang kami melewati setiap masa-masa dalam hidup kami, tak pernah Kau lepaskan. Engkau Allah yang bersama kami melalui setiap malam-malam kelam dalam hidup kami, suka dan duka, sehat dan sakit. Engkau Allah yang selalu berada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu karena Engkau ingin kami menjadi pribadi yang lebih baik. Saat ini kami mau belajar untuk bersyukur buat setiap hal yang dalam pikiran manusia itu adalah sesuatu yang merugikan, sesuatu yang gak enak. Tapi Engkau melihat dengan cara-Mu, Engkau melihat bahwa di balik semua itu Kau punya rencana yang indah. Kami mau menyerahkan hidup kami mau sungguh percaya bahwa setiap langkah kami dituntun oleh Tuhan, bahwa dalam masa-masa tergelap dalam kehidupan kami, Engkau enggak pernah meninggalkan kami, Engkau berikan kekuatan, dan satu saat kami akan sampai pada Yerusalem surgawi. Engkau tidak membiarkan kami untuk tinggal di comfort zone, tapi Engkau tuntun kami untuk melewati setiap badai hidup, setiap permasalahan hidup. Satu saat biarlah kami boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang benar dan telah memelihara iman.
Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu memberikan kami pengharapan, kehadiran-Mu memberikan kami kelegaan. Engkaulah Allah yang kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Audi untuk pewartaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mau mengunjungi dan hadir dalam kehidupan kita. Kita di sini semua merasa Tuhan itu sayang. Kita ini penting dan berharga di hadapan Tuhan. Kita juga diajar oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk Bapak Audi yang sudah mewartakannya. Bapa dalam surga, ajar kami untuk bisa mengalami kehadiran-Mu, bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami begitu berharga di hadapan-Mu, begitu penting. Engkau ingin mengajar kami untuk hidup semakin baik. Engkau ingin berikan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami ini dan mempercayakan semuanya kepada rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, Kau terus berkati Audi Tuhan dalam kehidupan, dalam keluarganya, dalam perjalanan rohaninya Tuhan, juga dalam masa-masa dukanya ini Tuhan yang hibur, sehingga boleh mengalami kasih-Mu senantiasa. Pakai terus saudara kami Audi ini untuk disempurnakan menjadi pewarta-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah Kau terima persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali ada yang ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Silakan diberi waktu sebentar ya. Ini saya bukan kesaksian diri sendiri, tapi ada ya istilahnya atasan saya gitu ya. Dia itu kehilangan HP 2 sama laptop nggak tahu kemana gitu. Terus saya lagi masuk ke meja makan, dia curhat ke saya. Kemarinnya saya dengar kesaksiannya Yuce ya, kalau Yuce ya, tentang dia pernah lihat kesaksian orang doa Santo Antonius dari Padua, bahwa dia tuh Yuce ini sendiri ya pernah ke akuntansi, katanya ada yang tidak tercatat 7 juta kalau nggak salah itu kesaksiannya. Saya bukannya iseng tapi mendadak saya ingin curhat ke atasan saya ini, Pak, coba doa Santo Antonius dari Padua. Ya mungkin ya bukan asal ceplok ya, saya penuh semangat kan ngomongnya, coba Santo Antonius dari Padua. Nah, dia diem. Nah, terus berapa hari kemudian saya masuk lagi ke ruang makan, dia curhat ke saya, Dad katanya, bener loh Santo Antonius dari Padua saya doa. Kemarin ada yang ngasih HP 2 ke saya, Pak ini katanya HP-nya ketinggalan di depan, ini saya temukan, ini saya kembalikan. Oh iya terima kasih. Nah belakangan harinya ada yang minjem laptop, atasan saya ini lupa mengembalikan, dikasihkan ke dia ngomong, hebat ya Dad Santo Antonius dari Padua. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya gitu. Terima kasih. Ya selalu ada bantuan rohani ya dari para kudus. Ada lagi yang memberikan kesaksian? Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Oh ya, kemarin Ibu Iyok ulang tahun. Nanti kita berdoa ya buat Ibu Iyok. Silakan maju Ibu Iyok. Kita mau berdoa untuk Ibu Iyok yang berulang tahun tanggal 18 September. Kalau Pak Audi itu ulang tahun tuh sama seperti adik saya, 3 September. Kalau Tante Yok ini seperti almarhum bapak saya, 18 September. Jadi ingat terus saya. Saya seperti adiknya Ibu Yok, jadi bersaudara. Bapak Audi bisa mendoakan Ibu Yok. Didoain sesuatu. Ya. Mau didoain sesuatu ada intensi khusus. Ya, diberi kesehatan dan tetap semangat dalam hidup. 6. Oke, mari kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa, terima kasih, kami bersuka cita pada malam hari ini karena salah satu saudari kami boleh merayakan ulang tahunnya ke-66. 66 tahun Engkau menyertai Tante Iyok, Engkau memberikan dia kesehatan walaupun ada saat-saat di mana dia boleh Kau izinkan sakit, tapi sampai saat ini tetap Kau pelihara, tetap Kau berikan kesehatan sehingga dia boleh selalu setia datang ke persekutuan doa. Dia boleh menjadi salah satu dari saudara-saudari kami, dan lewat kehidupannya kami melihat bagaimana Engkau juga berkarya di dalam kehidupannya. Kami berdoa pada malam hari ini agar dia terus Kau pelihara ya Tuhan. Kau berikan dia apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Kau berkati dia dalam usahanya. Kau berkati dia dalam hubungan-hubungan dengan keluarganya, dengan orang-orang yang di sekitar dia. Dan terutama Kau pelihara dia selalu agar dia boleh senantiasa terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk 66 tahun kehidupan Tante Yok, dan biarlah kami serahkan tahun-tahun kehidupan berikutnya hanya ke dalam penyelenggaraan-Mu. Kau Allah yang mengasihi dia senantiasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Selamat ulang tahun ya Tante Yok, Tuhan berkati. Tante Yok itu luar biasa loh, dalam kelemahannya masih melayani, bahkan ada orang yang mencibir ya, tapi tetap semangat dalam pelayanannya walaupun kondisi kesehatannya kurang baik. Tuhan terus memberkati Tante Yok dalam pelayanan, dalam usaha dan karyanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Kita lihat beberapa pengumuman untuk minggu depan. Temanya adalah bahasa cinta oleh Ibu Irene Sani Swantaf. Pada saat ini Ibu Sani mungkin kurang sehat, kita doakan agar bisa mewartakan Selasa depan ya, mewartakan firman Tuhan. Dengan WL saudari Regina, pemusik Joshua bisa ya, pemusik Ibu Yohana, singer Bapak Petrus dan Ibu Dewi. Selamat melayani untuk semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri persekutuan doa ini, mengucap syukur untuk semua yang kita sudah terima pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar pada malam hari ini. Firman yang sering kami dengar, tapi biarlah setiap kali mendengarkan firman yang sudah sering kami dengar seperti baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu dapat mengalami kehadiran-Mu dalam alam ciptaan-Mu, dalam setiap kasih yang Kau berikan lewat orang lain, dalam setiap berkat yang sudah kami terima. Bahkan kasih-Mu yang terbesar sesungguhnya kami terima dari setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berharga di mata-Mu. Engkau mau dalam hidup kami, mengajar kami, memberkati kami. Terima kasih kalau kami begitu penting bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau pulang. Berkatilah kami agar kami sampai rumah dengan selamat. Dan apa yang sudah kami terima pada malam hari ini, kami bawa pulang, kami bagikan untuk orang-orang yang ada di rumah kami. Sehingga kami tidak menyesal, kami boleh mengasihi orang yang kami kasihi, sehingga kami tidak menyesal ketika kami kehilangan mereka. Tuhan, kami tetap mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sapa kanan kiri kita, katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan kepada kita selalu baru setiap hari. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lama untuk lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa Selasa depan.